Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 izin memaparkan hasil proyek akhir kita yang berjudul Pengembangan Sistem Analisis Data terhadap Penjualan Musik Menggunakan Dataset Cinox. Mentor kita atas nama Lisna Sulistiawati dan dari kami kelompok 7 beranggota 4 orang yaitu Nurul Isna Syabania, Kristina Febriana, Ahmad Zaki Fauzan, dan Fitri Mutiara Sari. Oke, next. Oke, agenda kita ada yang pertama ada identifikasi kebutuhan bisnis. Fokus, aduh, ya. Fokus utama proyek kita ini Oke. Fokus utama proyek ini adalah pengembangan analisis data yang komprehensif terhadap penjualan musik digital. Melalui pendekatan berbasis data, proyek ini bertujuan mengubah data mentah menjadi wawasan atau insight yang bernilai guna mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Melalui Oke, next. Database. Database merupakan Database merupakan gudang data yang mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data secara terstruktur. Di proyek ini, kita menggunakan data Cinox sebagai objek studi kasus utama. Database Cinox merupakan skema database sampel yang mempresentasikan model operasional sebuah toko musik digital. Database ini memiliki struktur relasional yang kaya dan relevan dengan skenario bisnis nyata, mencakup entitas-entitas penting seperti yang pertama ada data transaksi, tabel invoice dan invoice lain yang mencatat detail aktivitas penjualan dan pendapatan. Yang kedua ada data produk, tabel track, album, artis, genre, dan media tipe yang memuat informasi katalog musik. Dan yang ketiga ada data pihak terkait, tabel customer dan employee yang memuat data pelanggan dan staf penjualan. Oke, next. Alasan mengapa kita menggunakan dataset Cinox untuk proyek ini yaitu karena relevansi dataset Cinox dalam proyek ini sangat tinggi. Struktur datanya yang bersifat online transaction processing atau disingkat OLTP sangat ideal untuk disimulasikan ke dalam proses business intelligence. Data ini menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk membangun data warehouse, merancang data mart, hingga menghasilkan visualisasi dashboard di Tableau yang mampu menampilkan prediksi tren dan performa penjualan secara interaktif. Dengan demikian, penggunaan Cinox memungkinkan simulasi analisis bisnis end-to-end yang mendekati kondisi industri sebenarnya. Oke, next. Baik, selanjutnya ada tahapan mengenai proyek analisis data kami. Yang pertama, kita melakukan staging area, yang dimana staging ini data akan diekstrak, kemudian dilakukan pembersihan atau cleansing, lalu ada transformasi dan integrasi agar data siap dimuat atau di loading ke data warehouse. Ini sama saja dengan proses OLT, proses ETL ya. Lalu yang kedua ada data warehouse. Nah, di data warehouse ini sebuah sistem penyimpanan data yang lebih terorganisir dan dirancang serta mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang lebih analitis, berbentuk skema bintang atau star skema yang sering digunakan. Lalu yang ketiga, ada data mart. Nah, data mart sendiri digunakan untuk digunakan dalam repositori data yang berfokus pada subjek tertentu, misalnya seperti penjualan, keuangan, bahkan pemasaran yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih relevan. Lalu yang keempat, ada visualisasi dashboard menggunakan Tableau. Nah, dari hasil akhir di proyek kami itu meliputi analisis data visual dashboard.
bertujuan untuk menampilkan insight atau wawasan dari sebuah data yang sudah dianalisis sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya ada tahapan OLTP. Dari dataset Cindok yang kami gunakan sebagai representasi sumber data utama atau data mentah dari proyek kami. Proses teknis ini dimulai dengan konfigurasi lingkungan kerja pada aplikasi The Beaver yang sudah dikoneksikan ke dalam PostgreSQL. Nah, hal ini bertujuan untuk menginisialisasi skema database Jinok tadi, dilanjutkan dengan migrasi struktur tabel serta populasi data melalui eksekusi SQL script yang telah disesuaikan untuk mencegah konflik koneksi. Ini memastikan data yang kita gunakan itu tidak ada null atau bisa tidak ada nolnya. Nah, tahapan ini ditutup dengan verifikasi integritas skema untuk memastikan entitas-entitas krusial seperti tabel master yang meliputi track, album, artis, genre, maupun media type, dan tabel transaksi meliputi invoice dan invoice line, yang dimana tabel ini telah terakuisisi dengan valid, jadi tidak ada nilai nolnya dan dapat diakses sepenuhnya untuk dianalisis. Next. Lalu ada entitas relasional diagram. Nah, di sini IRD itu kan digunakan untuk menentukan hubungan antar entitas dalam suatu data. Di sini kami sudah menghubungkan atau merealisasikan antara tabel-tabel di dataset Cinok yang kami gunakan. Di sini meliputi tabel employee, customer, ada invoice, invoice line, track, album, artis, genre, media type, playlist, sampai dengan playlist track yang sudah terrealisasikan melalui The Beaver maupun PostgreSQL. Next. Lalu selanjutnya ada staging area. Untuk staging area akan dibahas oleh Zaki Fauzan. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan staging area. Di sini kami menggunakan staging area ini sebagai lapisan penyimpanan perantara yang menggunakan Pentaho. Yang dimana di staging area ini kami melakukan beberapa step. Yang dimana satu proses transformasi, yang kedua melakukan pembersihan dan normalisasi awal. Nah, di sini pada step data warehouse itu eh, di sini kami menggunakan step stream lookup yang dimana secara bertingkat untuk menggabungkan antara atribut name genre, judul album, dan nama artis ke dalam satu aliran data. Di sini juga kami juga melakukan data cleaning di step membersihkan stacks yang dimana di sini akan menghapus spasi berlebih dan menangani nilai nol agar data siap dianalisis. Di ujung prosesnya kami menggunakan step dimension lookup update yang dimana ini step sangat penting sekali karena secara otomatis menghasilkan surut key atau SK, kunci teknis baru untuk menjaga integritas data historis di data warehouse kami. Nah, selanjutnya di data mart. Di sini pada data mart ini kami melakukan data transaksi penjualan dengan tabel dimensi dengan nama dim track yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di proses ini ada dua proses kunci yang dimana yang pertama yaitu kalkulasi bisnis. Di sini di kalkulasi bisnis itu kami menggunakan step kalkulator untuk menghitung total penjualan dengan rumusnya harga satuan dikali jumlah barang. Nah, proses kunci yang kedua yaitu dengan agregasi data.
Karena di sini manajer tidak butuh melihat jutaan baris stroke, kami menggunakan step memory group by untuk meringkas data berdasarkan genre dan artis. Output dari proses ini itu tabel database untuk diubah ke Tableau dan file CSV yang dihasilkan nanti akan menjadi sumber utama insight pada dashboard kami. Baik, untuk Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman kami. akan dijelaskan oleh Christina Febriana. Baik, saya akan menjelaskan tentang dashboard yang sudah kita buat. Yang pertama ada scorecard atau KPI card total sales. Nah, di sini total sales-nya ada $105,224, di mana visual ini menggunakan data pendapatan total penjualan atau grand total sales dari seluruh data penjualan album musik. Yang dari data tersebut kemudian dijumlahkan keseluruhannya dan mendapatkan nilai total sekian. Data ini menunjukkan keseluruhan pendapatan yang dihasilkan dari seluruh transaksi musik dalam dataset, sehingga data tersebut dapat menggambarkan tingkat performa finansial secara keseluruhan dan menjadi indikator utama kinerja bisnis penjualan album musik. Yang kedua, ada scorecard atau KPI card total item sold. Nah, di sini total item sold-nya ada 1030, di mana visual ini menggunakan data jumlah item atau unit yang terjual pada setiap transaksinya. Nah, data tersebut merupakan data kuantitas dan digunakan karena menunjukkan volume penjualan yang sebenarnya, sehingga memudahkan melihat minat pembeli terhadap lagu atau album secara fisiknya. Dari total item terjual sebesar 1030 unit, ini menunjukkan volume transaksi album musik yang berhasil dilakukan. Dengan kuantitas ini dapat juga digunakan sebagai monitor pantauan tingkat minat konsumen terhadap seni musik. Yang ketiga ada scorecard or KPI card genre. Nah, di sini ada 19 genre, di mana visual ini menghitung jumlah kategori genre dari tabel data genre musik. Dan data tersebut digunakan untuk memahami cakupan konten yang tersedia dan menilai diverifikasinya katalog musik. Karena jumlah genre berpengaruh pada analisis segmentasi pasar, maka pada visualisasi tersebut juga diketahui bahwa terdapat 19 total genre dalam dataset yang menunjukkan bahwa variasi konten musik yang dimiliki sudah cukup luas dan menunjukkan bahwa performa penjualan mencakup segmen pasar yang beragam serta relevan untuk melihat tren berdasarkan preferensi genre. Nah, yang keempat ada scorecard or KPI card artis. Di sini ada 88 artis, di mana visual ini menggunakan hitungan jumlah artis berdasarkan kolom data artis name. Nah, data tersebut dipakai untuk mengetahui seberapa luas portofolio artis yang dijual. Nah, data artis name ini juga dapat menjadi dasar analisis selanjutnya, yakni pada performa artis dan kontribusi tiap artis terhadap total pendapatan. Jumlah 88 artis ini menunjukkan portofolio penjualan yang sangat variatif, sehingga analisis kontribusi per artis menjadi penting untuk mengidentifikasi mana artis unggulan dan potensi strategi promosinya. Yang kelima ada line chart total sales by genre. Chart ini menggunakan data penjualan atau grand total sales per genre, yaitu hasil pengelompokan total pendapatan berdasarkan genre. Nah, data tersebut digunakan karena memungkinkan identifikasi genre yang menghasilkan revenue paling besar dan tren genre yang sedang diminati oleh pasar.
Pada visual tersebut memperlihatkan distribusi pendapatan per genre, di mana beberapa genre seperti rock, latin, dan alternatif punk menunjukkan angka penjualan yang berada di puncak lain. Sedangkan genre lain seperti metal, world, alternatif, dan beberapa lainnya memiliki penjualan yang paling rendah. Hal ini dapat dijadikan gambaran dari segmentasi kontribusi genre terhadap total revenue. Nah, di sini ada sebentar guys. Yang keenam ada bar chart top 10 artis by sales. Nah, visual ini menggunakan data total dari brand total sales per artis, kemudian diurutkan dari data yang tertinggi, lalu diambil hanya 10 besar. Nah, maka data ini digunakan untuk menemukan artis dengan penjualan album yang paling banyak, memberikan pendapatan, dan memprioritaskan mereka dalam strategi promosi atau bahkan dalam pengaturan stok. Konsep tersebut menampilkan artis dengan penjualan tertinggi, dipimpin oleh Iron Maiden dengan total penjualan album sebesar $6.534, diikuti oleh The Office dan REM, menunjukkan bahwa beberapa artis berkontribusi jauh lebih besar daripada artis lainnya dan dapat menjadi fokus utama dalam melakukan strategi pemasaran. Nomor 7 ada Primat Sales kontributor by genre dan artisnya. Nah, visualisasi Primat ini menggunakan kombinasi data genre name, artis name, dan brand total sales untuk setiap pasangan genre dan artis. Data tersebut digunakan karena memperlihatkan kontribusi pendapatan secara lebih kompleks dan dapat membantu dalam menunjukkan kombinasi atau cluster yang kuat, misalnya rock dan Iron Maiden. Dari itu juga membantu mengontrol dan tertentu dalam penjualan. Primat ini menunjukkan beberapa kombinasi genre dan artis yang memiliki kontribusi penjualan terbesar. Nah, yang ke-8 ada bar chart item sales by genre. Visual ini menggunakan data angka kuantitas terjual, ini data total item sold dan data genre name. Nah, data kuantitas ini kemudian dikelompokkan berdasarkan genre. Nah, data ini digunakan untuk melihat genre apa yang paling banyak dibeli secara volume dan terlepas dari segi harga, sehingga berguna untuk melihat popularitas asli dari preferensi pembeli. Yang ke-9 ada scatter chart artis performance, di mana chart ini menggunakan data angka kuantitas penjual, yakni data total item sold dan data artis name. Nah, kombinasi yang telah dihasilkan dari analisis data ditampilkan dalam bentuk trending atau descending. Nah, data ini digunakan karena dapat membantu memberikan gambaran distribusi performa artis dan apakah pembelian tersebar merata atau terpusat pada sedikit artis saja. Yang ke-10 ada pie chart share of sales by genre. Ini menggunakan data dari brand total sales yang diubah ke dalam bentuk presentasi dan juga data genre name terhadap total keseluruhan penjualan. Data tersebut digunakan agar dapat terlihat komposisi kontribusi genre secara proporsional sehingga mudah memahami genre yang menjadi penentu pendapatan utama bisnis album musik ini. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.